Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Ikhwati kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita sambut Ramadan 1446 Hijriah tahun ini dengan penuh sukacita sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahkan kesempatan untuk memasuki Ramadan tahun ini, dan mudah-mudahan Allah juga berkenan memberi kita anugerah untuk memasuki Ramadan pada tahun-tahun yang akan datang. Ikhwati kaum muslimin rahimakumullah, pada bulan Ramadan kita sering melakukan refleksi-refleksi, muhasabah, muraqabah. Dan muraqabah ini menurut Imam Ghazali di salah satu kitab beliau Ar-Risalah Ad-Dunia merupakan salah satu sebab yang menjadikan Allah berkenan untuk menganugerahkan ilmu kepada kita. Ikhwati kaum muslimin rahimakumullah, Kaum muslimin yang berbahagia, agama kita mendorong kita untuk refleksi diakronis atau historis. Allah berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 18, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah seseorang melihat apa yang telah berlalu untuk merencanakan hari esok. Kaum muslimin ikhwati fillah, kita perlu mencatat bahwa memperhatikan apa yang telah berlalu ini oleh Allah dikaitkan dengan himbauan pada orang bertakwa. Sedangkan ketakwaan adalah isu yang sangat pokok dalam kaitannya dengan puasa di bulan Ramadan, karena ujung ayat yang memerintahkan kita berpuasa di bulan Ramadan adalah la'allakum tattaqun. Ikhwati fillah, sebagaimana yang pernah saya sampaikan sebagai non-sejarawan, observasi terbatas saya tentang Spanyol khususnya membawa pada dua hal utama. Satu, sesuatu yang intangible atau ghairu hissiyah, pemikiran-pemikiran dalam khasanah keislaman yang dihasilkan oleh ulama-ulama dari Spanyol semacam Ibnu Rushd, Ibnu Malik dan lain-lain. Dan yang kedua adalah sesuatu yang tangible, yang hissiyah, yang terbagi menjadi dua. Satu yang berupa institusi, misalkan Halal Center di Madrid, dan yang kedua sesuatu yang tangible dalam bentuk benda-benda arsitektural. Ikhwati fillah, pada kesempatan kali ini perhatian kita mari kita arahkan pada sebagian warisan arsitektural Islam di Spanyol, khususnya Masjid Cordoba. Masjid ini merupakan warisan kejayaan Islam di Andalusia yang merupakan wilayah selatan Spanyol. Cordoba ini merupakan ibu kota Andalusia pada kekhalifahan Bani Umayyah yang didirikan pada tahun 711 Masehi dan menjadi pusat kebudayaan Islam. Ikhwati fillah, pada zaman keemasan Islam pada abad 10 Masehi, Cordoba merupakan kota terbesar dan sangat canggih yang penduduknya diperkirakan berjumlah 500.000 orang. Dan sebagai kota yang sangat canggih, Cordoba menjadi pusat kegiatan ilmu, filsafat, kedokteran, dan juga arsitektur. Salah satu perwujudan arsitektural yang masih dapat kita lihat saat ini adalah Masjid Cordoba. Masjid yang dibangun pada abad ke-8 Masehi ini diperbesar oleh khalifah-khalifah Islam pada masa-masa setelah abad ke-8 Masehi. Bentuk lengkung misalkan, mosaik-mosaik yang rumit detail begitu, dan juga ruang tempat salat yang luas merupakan ciri khas arsitektur Islam yang sampai saat ini masih menjadi simbol warisan Islam. Kaum muslimin yang berbahagia, meskipun banyak bangunan dari pemerintahan Islam di Spanyol termasuk Masjid Cordoba kemudian dialihfungsikan untuk kepentingan kegiatan orang-orang Kristen, namun sampai sekarang ini kita masih dapat melihat warisan keagungan Islam di Cordoba, khususnya Masjid Cordoba. Kaum muslimin yang berbahagia, kita patut mencatat bahwa sejarah Cordoba telah menjadi lampu penerang akan kebudayaan Islam di Andalusia dan terus menjadi inspirasi bagi manusia-manusia modern saat ini. Dan di tengah-tengah kemunduran dan kemerosotan kebudayaan Islam dan kaum muslimin pada pentas dunia, kita juga patut sedikit memperhatikan bahwa warisan Islam di Spanyol itu tidak hanya yang terlihat di Cordoba, khususnya Masjid Cordoba.
perhatian kita sedikit dapat kita arahkan pada misalkan Istana Al-Hamra di Granada. Di sana kita dapat melihat tulisan wala ghaliba illallah yang banyak jumlahnya menghiasi bangunan istana. Yang perlu kita juga catat adalah bahwa Istana Al-Hamra ini secara teknis bukan istana yang kuat struktur bangunannya, namun sampai hari ini masih kokoh berdiri. Dan hal ini berbanding terbalik dengan misalkan bangunan Madinah Az-Zahra yang secara struktur arsitektural jauh lebih bagus, namun durabilitasnya tidak sehebat Istana Al-Hamra. Tentu ini dapat kita gunakan sebagai ukuran untuk negara-negara Islam. Artinya kita gunakan untuk fleksi, untuk melihat negara-negara Islam dan khususnya negara kita Indonesia. Jadi kita patut bertanya, apakah negara-negara kaum muslimin khususnya Indonesia itu dibangun mirip dengan Al-Hamra yang penuh dengan pengakuan akan kebesaran Allah, sehingga banyak diungkapkan la ghaliba illallah, tidak ada yang bisa menang dan memenangkan kecuali Allah saja. Ataukah bangunannya seperti Madinah Az-Zahra yang dibangun dengan kondisi spiritual yang korup? Ikhwati fillah, pada momen Ramadan yang penuh curahan rahmat dari Allah ini, marilah kita berusaha sekuat tenaga untuk memastikan bahwa renungan diakronis historis kita ini kita upayakan untuk memastikan jalinan idroksillah billah kita, sehingga kita dapat menggapai ujung kewajiban puasa, menggapai makna kewajiban puasa yang ujungnya berupa ketakwaan. Wa akhiran, wa'alafu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.